Bu Am. Waalaikumsalam. Gimana Bu Wit? Bu, maaf, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ada sedikit masalah Bu Am. Ya, gimana? Begini Bu, saya kurang dalam melayani murid saya. Sebagian besar di kelas saya belum mampu mengenal huruf vokal. Nah, saya merasa pembelajaran saya kurang menarik Bu. Bagaimana solusinya Bu? Oke. Berarti saat ini Bu Wit merasa bahwa pembelajaran di kelasnya itu belum maksimal, utamanya dalam pengenalan huruf vokal. Baik Bu Wit, saya izin untuk mencatat ya. Iya, silakan Bu Am. Oke, terima kasih. Nah, maaf nih sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Jadi menurut Bu Wit tujuan kita, percakapan kita kali ini apa Bu Wit? Saya pengen murid-murid saya bisa belajar dan berkonsentrasi dalam belajar huruf vokal. Oke. Ya, Pengennya mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian indikator keberhasilan Ibu itu seperti apa? Pertemuan kali ini Ibu anggap berhasil, bahwa nantinya akan membawa ini suatu apalah. ya. Harapannya saya yaitu dapat melaksanakan pembelajaran dalam kegiatan belajar sambil bermain sehingga murid-murid dapat berkonsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar dan menguasai pengenalan huruf vokal dengan baik Bu Am. Baik. Itu adalah cita-cita indikator Ibu ya tentang keberhasilan pertemuan kali. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu sekarang, pada saat ini kesempatan apa yang Ibu miliki dalam rangka untuk membuat anak-anak itu bisa menguasai pembelajaran huruf vokal tadi? Alhamdulillah Bu Am, saya mempunyai kemampuan membuat alat peraga Bu. Alat peraga edukatif dari bahan bekas. Bagus sekali ya. Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada ya, dengan barang-barang bekas gitu. Nah, dalam rangka membuat ini nih, tujuan pembelajaran itu tercapai dengan pembuatan API bahan bekas. Kira-kira kalau di rentang antara 1 sampai 10, posisi kemampuan Ibu Wit dalam membuat API itu ada di skala nomor berapa? Di skala nomor 7 Bu Am. Baik, nomor 7 itu kategori baik ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada di sana. Mungkin untuk penyempurnaannya beritahu bagaimana caranya kan? Saya ingin membuat alat peraga edukatif dari bahan bekas untuk anak usia dini. Usia dini tersebut sehingga saya bisa mengajak murid saya untuk asik dalam bermain dan belajar. Saya ingin membuat alat peraga edukatif dari bahan bekas untuk anak usia dini Bu Aminah dalam minggu ini dan segera menggunakannya. Mohon pendampingan bagi saya Bu Aminah, biar saya nanti dibantu untuk demi sempurnanya penggunaan alat peraga tersebut. Oke, baik. Yang senang hati Bu Wit, nanti saya akan mencoba untuk bersama-sama Bu Wit kita menilai nih sejauh mana nih keberhasilan dari APE yang Ibu Wit buat untuk mencapai anak-anak mengenal huruf vokal APE. Baik, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar Bu Wit. Amin. Terima kasih Bu Aminah. Sukses selalu ya Bu Wit. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih Mbak Fira, silakan duduk. Bu Titik panggil dulu ya. Hari ini yang ada datang siapa ya? Oh Vira, Mbak Angela.
Huruf I. Huruf E. Ya, itu huruf apa Mbak Ana? Huruf apa Mbak Ana? Iya, huruf A yang mana Mbak Ana? Oh iya, keliru, lupa, coba huruf A. Iya. Huruf O Mbak Ana. Iya, itu huruf apa Mbak Ana? Huruf apa Mbak Ana ini? Huruf E ya? Ya, berarti O-nya yang ke sana Mbak Ana. Ainun ke huruf U. Ya, ini huruf apa ya Mbak Ainun ini? Huruf apa ini? Huruf I. Yang huruf U yang mana ya? Coba dicari huruf U. Oh iya, pintar. Sekarang lagi Mbak Ainun lagi coba Bu Titik. Bu Titik bilang ke huruf O. Ke huruf O. Iya. Itu huruf apa Mbak Ainun? Iya, yang O yang mana ya? Dicari ya. O-nya yang mana ya? Ditunjuk coba yang mana O-nya. Ditunjuk pakai tangan yang mana? Oh, itu huruf apa itu? Oh, yang itu ya. Coba lihat ke huruf O yang itu. Iya. Lagi Mbak Kansa. Hari ini anak-anak mau belajar tentang pesawat. Mana gambar pesawat? Ini gambar pesawat. Pesawat itu kendaraan di mana? Di udara. Siapa yang pernah naik pesawat? Hebat ya, sudah pernah naik pesawat semua ya. Siapa yang pengen jadi Pak Pilot? Iya, coba pesawat ini bisa berjalan. Siapa yang mengemudikan pesawat terbang? Namanya siapa? Siapa namanya? Pak Pilot. Oke, inilah gambar pesawat terbang. Wah, pesawatnya besar atau kecil ya? Besar. Ternyata muat banyak loh nak. Wah, sampai banyak. Pesawatnya besar. Nah ini orang kalau mau naik pesawat. Nah di sini antri. Ada tingkatnya. Ini tangga untuk naik. Nah ini namanya dia berhenti di mana pesawat itu coba? Siapa ingat? Di bandara. Hebat. Iya, tempat pemberhentian pesawat terbang itu di bandara. Pesawat itu punya roda tidak ya? Rodanya ada berapa yang di gambar ini ya? 1, 2, 3. Ada 3 ternyata rodanya. Roda itu berbentuk apa ya? Berbentuk lingkaran. Bisa nyari benda yang berbentuk lingkaran di kelas? Mana? Oh iya, gambar. Oh iya, tutup botol. Iya, lampu. Banyak. Oh muka. Iya, mukanya berbentuk lingkaran. Iya. Nah hari ini angka. Oke. Hari ini anak mau belajar pertama. Nah kelompok yang 1 nanti anak mau mewarnai gambar pesawat terbang. Nah nanti yang kelompok 1 mewarnai gambar pesawat terbang. Bisa? Ini ada apanya ini ya? Awan. Pesawat terbang di udara. Nah ini nanti tugas yang pertama ini. Yang kedua coba lihat Bu Guru. Ini angka berapa? 5. Ini angka berapa? Kok enggak salah Peter? Angka berapa ini ya? 7. Oke. Tugas yang kedua nanti anak-anak menghitung untuk botol. Nah, seperti ini. Kalau Bu Titi ambil angka 10, angka 7, anak-anak ngitung tutup botolnya ambil berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah berapa lagi ya? 2, 7. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Ya, yang kedua, wah tadi anak-anak yang ketiga tadi anak sudah belajar huruf apa tadi? A,
diulang dulu. Sampai panjang. Oh kayak apa? Punya perut tidak ya Anya? Oh punya perut. Perutnya besar atau kecil ya? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Oh besar. Ini huruf A. Bisa? Nanti kalau huruf A sekarang buat huruf I. Iya, ini huruf I. Bisa? Bisa sendiri? Bisa ya sendiri ya? Nah, terus sekarang huruf U. Ya, huruf U. Oke, bisa semuanya? Oke, yang selanjutnya yang keempat, Bu Guru punya gambar di sini, anak di sini semua. Lihat ke sini. Iya. Coba. Di sini ada tutup botolnya ada berapa? Botolnya ada berapa? Datanya Mas Anya? Ada hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini tadi. Nah, lihat. Bu Titik punya huruf apa ini? Huruf apa? A. Nanti anak-anak mencari di sini huruf A yang mana ya? Ditutupkan di sini. Terus lagi yang ini huruf apa? I. Mencari huruf I di sana. Nah, terus yang ini huruf apa ya? Ini huruf apa ya? U. Mencari huruf U. Yang ini huruf apa ya? E. Mencari huruf E di sini. Sekarang yang terakhir yang bentuk lingkaran huruf apa? Oh iya, menempelkan di sini huruf O. Bisa? Anak-anak bisa nyarinya? Bisa tidak ya? Oh bisa. Oke. Nah, ya dibaca bareng-bareng yuk. A, I, U, E, O. Nanti anak-anak memasangkan tutup botol ke dalam botol ini. Bisa? Oke. Siap? Tugasnya dibagi 4. Sudah? Silakan ke tempatnya sebentar. Ke tempatnya masing-masing anak baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu meja ada isinya 3. Oh, Mbak Eni dapat nomor berapa? 2 Mbak Kansa. 1 Mbak Rahel. 3. Oke, sekarang yang bermain duluan Mbak Kansa. Silakan Mbak Kansa mencari huruf di sini. Dipasang di depan. Huruf A, I, U, E, O. A dicari. Ana ya Anya dicari. Coba. I-nya yang mana? Dicari. I. Oh, A ya. Pintar. Ya. Huruf I. Satu sebentar.
Ya. Kurang satu Mbak Aira. Ya, sekarang dibaca dulu Mbak Aira coba. Ya nggak ada huruf apa ya coba. Huruf mana? Huruf E-nya ada nggak itu? Hurufnya seperti ini ada nggak? Oh nggak ada, kemana ya? Huruf seperti ini huruf U-nya ada tidak ya? Nggak ada. Yang kemana ya? Nanti cari ya. Yang ini huruf apa ini? Oh coba mana huruf O bisa di sini, mana O-nya? O-nya yang mana ya? O-nya seperti ini mana? Oh itu huruf O. Coba sekarang dipasangkan mana O-nya? Ya, sama ya. Iya, sekarang cari huruf E-nya Mbak Aira. E seperti ini dicari. E-nya yang mana cari? Iya. Iya, masih kurang satu ya Mbak Aira ya. Huruf O-nya ketemu belum seperti ini? Ketemu belum? Sudah. Oh iya. Oh pintar. Sekarang dibaca coba ke depan. I, U, E, O. Terima kasih. Iya. E-nya yang mana? Pintar. Kalau ini huruf apa ini? Hah? E? Oh iya, huruf U. Pintar. Diambil lagi huruf U-nya mana ya? Iya. Sekarang cari lagi habis itu huruf apa ya? Huruf apa? Ini huruf apa ini? Apa? Cari mana huruf E-nya? Oh itu huruf A. Mana E-nya coba? E-nya mana ya, dicari-cari coba. E-nya mana ya? Bubuk di mana ya? Oh ketemu E-nya. Yuk tempel. Orang nggak cepet cari ya, misalnya enggak ya. Coba. Oh, tadi jatuh ya? Ya. Iya, ini huruf E, pintar. Sekarang yang ini huruf apa ini? Apa? U? Oh iya, huruf O. Oke, sekarang dibaca dulu. Terima kasih, Mbak. Kasih. Oke, sudah Mas. Coba lihat. Coba lihat kan kelompok sini sudah semua ini. Minta tolong diberi seperti tadi, kembalikan. Dikembalikan. Yang sini juga dikembalikan seperti tadi, ditutup hurufnya, angkanya. Oke. Silakan kelompoknya pindah. Silakan kelompoknya pindah. Belum disuruh sama guru. Coba sekarang dibuka kartunya. Kartu hurufnya dibuka dulu. Ya, satu. Nio. A, I, U, E, O. Mbak siapa ini? Mbak Akila. Coba huruf E-nya dibuat seperti ini Mbak Akila. Itu udah betul. Kurang sedikit. Nah, kalau ini kan seperti P ya. Sekarang dikasih ekornya di sini, coba ditambahin. Tambah ekornya biasa seperti ini. Coba tambah ekornya. Iya, udah betul ya, betul. Kayak punya Amahnya dikasih ekor sedikit. Yang mana ya ekornya? Oh. Iya. Iya, ekornya mana ya? Nah, ini huruf apa ini? Oh, O-nya dibuat lingkaran seperti ini, coba Mbak Akila. Dibuat bulat kayak telur. Nah, dibuat bulat kayak telur. Kayak telur ya. Iya. Pintar, dibuat kayak telur. Mana ya? Sudah buat kayak telur. Sudah dipasangkan, coba dipasangkan di sebelahnya. Nah, sudah bulat ya. Kalau ini A, ini O, jadi ada beda
bedanya kan? Oh yang bulat, yang mulutnya ke sana. Oke, punya Mbak Ina sudah betul cuma yang kurang panjang dikit. Coba cari ininya. Atasnya tambah panjang dikit. Buat Mbak, panjang dikit. Ini gambar apa Mbak Nabila? Pesawat kendaraan di mana? Di langit. Yang mengendarai siapa? Pilotnya di mana Mbak? Oh, di bandara. Iya, Mas Arya. Kalau pesawat punya roda tidak ya? Punya rodanya besar atau kecil? Oh, besar, iya. Kecil-kecil ya ada banyaknya. Ini apa ini Mas Arya? Awan-awannya baru mendung ya? Oke, terima kasih. Semuanya. Oke, kita duduk dulu semuanya. Silahkan duduk. Coba mundur, buat lingkaran yang lurus. Lagi mana satu lagi? Iya, sama aja. Di mana mau di mana? Belum mau di mana pindah lagi. Sini aja sudah. Duduk. Duduk Antam. Duduk sudah? Sudah Mas Ada silakan duduk. Coba. Tadi anak-anak sudah belajar apa coba? Belajar apa tadi? Mewarnai pesawat. Terus? Oh, membuat angka dari plastis, membuat huruf dari plastisin huruf apa? Digambari sama matahari. Nah, kalau ada matahari berarti waktunya kapan? Siang. Iya, kalau matahari waktunya siang. Kalau malam ada apa? Ada bulan. Punya Mbak Nabila ini pas siang ya Mbak Nabila ya? Iya, suasananya cerah. Langitnya berwarna apa Mbak? Oh, berwarna biru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Eva, hari ini saya Aminah Purwani CGB 06 Bapaknya melaksanakan pasca observasi pelatihan coaching untuk praktek aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam Bu Aminah. Terima kasih Bu Wit sudah berkenan untuk bersama-sama saya belajar tentang pengembangan diri supervisi klinik. Dengan kemarin dari pra observasi kita sudah menggali potensi yang ada pada diri Bu Wit, berawal dari keresahan yang Bu Wit alami, kemudian Bu Wit sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, dan tentang keresahan Bu Wit mengenai anak-anak yang belum bisa menguasai huruf abjad, ya utamanya pada huruf vokal A, I, U, E, O pada kelas Bu Wit yang notabene adalah anak kecil-kecil di usia 4-5 tahun. Dan alhamdulillah dengan adanya coaching pra observasi kemarin, sehingga Bu Wit sudah menemukan beberapa hal yang harus dilakukan. Dan hari ini kembali saya bertemu dengan Bu Wit setelah kita melaksanakan observasi tadi tentang kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan HPI buatan diri sendiri. Baik, terima kasih Bu Wit. Yang ingin saya tanyakan Bu Wit, kemarin kan Bu Wit sudah merencanakan untuk membuat APE sederhana dengan menggunakan benda-benda bekas nih. Oh iya, nah itu yang saya hubungi bagaimana proses pembuatannya, boleh diceritakan? Pertama kali saya merancang dulu, saya mau membuat apa edukatif apa, terus saya menemukan ide, saya pengen membuat
mendekati pohon pacar. Kemudian saya berpikir seperti apa ya kira-kira yang mau saya buat. Akhirnya saya mengumpulkan tutup botol, kemudian botol bekas, kemudian kardus, kemudian kain flanel, pita, dan lem tembak. Setelah itu saya baru membuat sketsa, saya buat pohonnya seperti apa ya biar anak-anak itu bisa memakai langsung. Nah, akhirnya saya bikin pola, kemudian saya potong-potong, saya lem pakai lem tembak. Setelah itu baru saya balut pakai kain flanel. Ya. Setelah itu jadi, baru saya pakai lagi kain flanel yang kecil untuk alas botolnya biar tidak kelihatan rapi seperti itu. Nah, setelah itu baru saya berpikir lagi ini nanti cara menggunakannya gimana ya tutup botolnya. Nah, akhirnya saya mencari tutup botol yang ukurannya sama karena botol dan tutup botol itu macam-macam, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, setelah itu saya mengumpulkan dapat yang sama ukurannya, kemudian saya berpikir lagi ini hurufnya cara masangnya gimana ya biar bisa terbaca. Biasanya kan umumnya yang di dalamnya yang dipakai, itu saya pakai yang di luarnya. Kemudian saya buat hurufnya A, I, U, E, O sebanyak tutup botol itu biar nantinya anak-anak tidak berebut, dan kalau banyak itu jadi anaknya lebih aktif juga. Seperti itu Mbak Aminah. Kemudian setelah itu saya tak kasih tulisannya pohon kaca seperti itu biar anak-anak lebih mudah untuk mempergunakannya. Terima kasih. Boleh tahu apakah ada kesulitan sewaktu proses pembuatannya itu, Bu? Ada. Silakan. Karena tadi bahan-bahannya sudah ya Bu Aminah tadi ya. Iya. Nah, sekarang hambatannya ketika saya membuat alat peraga ini. Nah, itu ketika saya membawa lem tembak untuk ngelem ini karena ini bahannya dari plastik, sementara lem tembak itu panas. Jadi ketika lem tembak saya tembakan di sini, saya lem ke sini, ini meleleh, langsung meleok. Padahal kalau posisinya ini meleok, jadinya jelek ya dari tinggi sama rendah loh. Nah, akhirnya saya di rumah pakai sumpit lem tembak, tapi saya pegang kayak gini-gini biar bisa benar tidak meleleh dan tidak meleok seperti itu. Karena apa, lem tembak itu panas, kalau saya pakai gini ini malah pernah juga karena panas sekali seperti itu. Jadi emang kalau lem tembak itu harus hati-hati sekali karena di kulit kita itu bisa melepuh. Seperti itu ya. Terima kasih. Terus selain ide dengan lem tembak itu kan dari luar nih, mungkin ada ide lain mungkin untuk letak botolnya itu supaya anggenipun ngelem, supaya ketika ngelemnya itu lebih enak. Kalau dari dalam sepertinya susah Mbak Aminah kalau dari dalam, karena ininya masuk ke dalam tetap pasti tutup tembak ya. Kalau misalkan kita pakai yang perekat itu yang semacam double tape, itu jelas tidak bisa nih, karena itu bisa kaku seperti ini, bisa ke bawah ininya. Sudah hal yang terkait yang dilakukan oleh Bu Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman seperti saya. Mungkin nanti ada ide yang lain untuk saya, atau nanti saya mencari-cari dulu ya Bu ya, biar lebih tidak ada ini ya. Jadi sudah terpecahkan masalah tadi ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk tadi kita sudah lakukan bersama dengan saya sebagai observer bahwa alat peraga tadi sudah bisa digunakan dan anak-anak juga tadi sudah mempraktekannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu nih setelah menggunakan APE yang Bu buat tadi? Saya merasa senang bisa membuat APE yang bisa digunakan untuk bermain seperti itu. Apakah hanya cukup senang atau ada yang lain?
pengen diteruskan membuat PTK dari hasil alat peraga tadi. PTK ya Bu Iya. ya. Oke. Dari rasa senang hati bahwa kelihatan bahwa mungkin ini ya bisa dilaksanakan gitu dengan ide tadi, dengan adanya pembuatan APE kemudian bisa dibuat ujung-ujungnya akhirnya akan membuat suatu PTK. Wah, hebat itu Bu Wit. Jadi ini hal yang bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Wit, kemarin kan kita juga sudah membuat istilahnya indikator nih. Indikator kita itu kalau anak-anak yang mengenai penguasaan anak-anak sendiri ketika menggunakan pohon baca ya pohon baca itu anak dapat nih, anak mampu menirukan memasang huruf A, I, U, E, O sesuai contoh. Nah, bagaimana Bu? Tadi hasil dari pembelajaran tadi menurut Bu Wit, apakah sudah menuju ke arah indikator yang Bu Wit tentukan kemarin atau bagaimana? Alhamdulillah sudah menuju, meskipun tadi masih ada yang 2 anak yang masih keliru. Misalkan sebelum tadi dia misalnya A, I, U, O, ternyata dia misalnya A, E, U, ada yang seperti itu, ada yang masangnya O, O. Jadi setelah tadi keliru, kita dudukkan, kita kenalkan lagi, karena itu hurufnya diacak ya Bu ya, jadinya dia mungkin harinya agak bingung gitu. Jadi dia asalkan ngambil, ditempelkan. Kemungkinan maksudnya jika dikasih contoh tadi misalkan yang kartu yang merah tadi diunjukkan ini huruf E, ternyata dia bisa ngambil huruf E, dipasang seperti itu. Terus menurut Bu Wit nih, dengan keberhasilan anak-anak tadi dalam mengenal huruf A, I, O, adakah yang mau Bu Wit lakukan? Maksud saya untuk kalau seperti yang titipan ini ya seperti tes gitu. Tapi ini ada observasi sendiri nih oleh Bu Wit kepada anak yang tadinya belum mampu kemudian menjadi sudah mampu, atau betul-betul mampu atau tidak, atau baru sekedar istilahnya mencontoh saja. Itu bagaimana Bu Wit? Apakah ada tindakan lebih lanjut lagi? Kalau tadi kan yang visi motorik tadi kan udah ada yang anak saya suruh meloncat ke huruf A, meloncat ke huruf E, ke huruf U. Meskipun tadi masih ada yang dulu ya Bu Aminah ya. Apa pada akhirnya juga betul. Kalau saya pengennya anak-anak itu bisa mengerti dulu. Kalau untuk menulis masih bingung, jadi saya tadi pakai plastisin yang untuk mencontoh membuat huruf A biar bisa motorik halusnya biar lentur seperti itu Bu Aminah. Nanti kalau sudah mungkin saya menulisnya juga bisa pakai pasir dulu. Jadi membuat garis lengkung yang huruf A pakai pasir, pakai 1 jari, biar nanti anak menulisnya biar lebih tepat. Berarti menurut saya seandainya saya matur nih, berarti Bu Wit nanti menjajaki istilahnya, mengobservasi lebih lanjut kemampuan anak-anak itu dengan media yang lain. Terus dari anak-anak menulis di atas pasir seperti itu, dengan mungkin dengan plastisin ataupun benda-benda respat lainnya. Jadi istilahnya ini sebagai APE kemarin itu sebagai pengenalan, pembelajaran awal. Kemudian setelah itu hasil selanjutnya akan dilihat dengan adanya kegiatan bermain yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Wit. Tadi ini adalah dari sisi Bu Wit ya, selaku guru nih. Nah, selanjutnya menurut Bu Wit, observasi tadi kan kita juga tahu ya, di Taman Kanak-kanak itu ada penilaian dengan checklist, dengan observasi, hasil karya, anekdot juga. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu, itu tanggapan anak-anak itu bagaimana dengan APE yang Ibu buat itu? Apakah mereka istilahnya tambah perhatian atau bagaimana? Silakan Bu. Anak-anaknya tambah senang Bu Aminah. Lebih semangat tadi,
sini belum selesai udah lihatnya ke sana apa yang dilakukan temannya yang lain seperti itu. Nah, seperti anak pengennya ke sini semua tapi kita hubungi di Jadi tanggapan murid bisa dianggap sebagai senang, positif. Ya, terima kasih. Kemudian untuk tadi adakah kendala dan hambatan saat hambatannya tadi ketika menggunakan AIPO tapi dalam kegiatan fisioterapi dasar. Ketika meloncat, saya itu khawatir sama anak juga, meloncatnya agak jauh, ya, ada yang jatuh seperti Iya, itu. iya. Akhirnya jangan buat cakap seperti hambatannya seperti itu. Tapi anak-anak itu karena anak-anak itu senang kalau melompat-lompat, oke. gurunya harus ekstra untuk menjaga di sampingnya seperti itu. Jadi ini kalau tadi Ibu Mendiko adanya kegiatan fisik motorik AIUEO, pengenalan AIUEO tadi hambatannya pada takut kepleset katanya. Nah kemudian Ibu kembangkan lagi ke alat peraga yang pohon baca tadi. Nah hubungannya Ibu, saya ingin mengetahui hubungan antara tadi fluid anak-anak diminta untuk secara fisik motoriknya itu melompat di AIPO dengan pohon baca yang fluid buat seperti apa? Anak ketika anak itu memasukkan tutup botol ke dalam botol, seperti ini contohnya. Tadi saya mengamati anak seperti ini. Ketika misalkan saya coba nak cari huruf A, coba dipasangkan diletakkan di huruf A dulu. Nah kemungkinan, nah ini contohnya saya. Iya. Ini, nah ini kadang mungkin kurang. Nah kalau anak mungkin hanya 3 pasang gini jatuh, nggak memaklok, jadi kadang ada yang jatuh. Kemungkinan juga karena dia kurang muternya jadi miring seperti ini. Nah ini nanti saya ganti ya Mbak Aminah ya, mungkin dengan bentuk yang lain tapi masih penggunaan masih pohon baca seperti ini, cuma nanti masih mau saya rapikan lagi seperti misalkan ini tutup botol, hurufnya ada di sini, kemudian saya kasih velcro yang kasar, saya lem di sini, kemudian nanti di sini juga velcro yang halus, berarti hurufnya itu di dalam. Seperti itu. Jadi posisinya nanti seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak mudah ketarik anak. Seperti itu. Ini Bu, bagaimana perasaan panjenengan? Apakah dengan hasil yang semua ini, apakah sudah puas atau bagaimana? Mohon diberikan dengan panjenengan merasakan di awal ketika anak-anak belum bisa, kemudian tentang huruf AIUEO itu, kemudian Ibu merancang membuat APE itu yang pohon baca, sampai tadi pada pelaksanaannya, kemudian hasil Bu juga melihat hasil dari anak-anak. Ini baru sekali dilakukan ya Bu ya. Nah istilahnya APE ini digunakan baru 1 kali. Nah tadi kan saya mengikuti itu temanya adalah tema kendaraan udara dan menggunakan pesawat. Nah, bagaimana Ibu mengkaitkan huruf vokal A, I, U, E, O itu dengan temanya pesawat tadi? Iya. Kalau pesawat itu tadi saya alat peraganya pesawat ada Bu Aminah ya. Kemudian setelah selesai pembelajaran saya memperagakan bacaan pesawat. Kalau kelompok A masih belum bisa, pesawat baca mungkin juga belum bisa. Jadi dia cuma gambarnya saja. Nanti di sisi pesawat itu ada huruf vokal yang dia kenal. Jadi saya cuma ini mana coba dicari huruf vokal dalam pesawat. Nah ternyata tadi ada yang menemukan, oh itu Bu sama itu ada hurufnya E. Dia ngambil kartu yang huruf E. Terus lagi dia melihat ada huruf A, ngambil di huruf A seperti itu. Jadi saya itu merasa anak-anak sudah bisa nih, sebagian sudah bisa, sudah mengenal. Ternyata dalam bacaan yang lain pun dia bisa mengenal huruf vokalnya.
Alhamdulillah berarti itu sudah berhasil. Menurut duit tentunya nanti kita juga akan mengkaji bersama tingkat keberhasilannya dari mungkin dari tadi duit punya murid berapa yang belum menguasai berapa, kemudian sampai dengan APE tadi sudah berapa anak yang bisa menguasai. Nah nanti tentunya menuju ke tujuan duit untuk membuat PTK gitu, ya. Dan ini duit, apakah APE tadi bisa digunakan dalam tema-tema yang lain? Saya kira bisa banget. Misalkan itu diganti angka, bukan baca tapi angka. Angka juga bisa, kemudian bentuk geometri. Bentuk geometri kalau kelompok akan masih sederhana deh. Warna juga bisa, karena ada juga anak itu yang warnanya cuma warna hitam terus merah terus jadi yang dia suka. Kemungkinan nanti kalau pakai alat peraga itu kita lebih sering memakai, anak-anak lebih mengenal. Ada yang suka warnanya cuma senangnya hitam, dia ambilkan, kita coba ambil warna merah, enggak, saya pokoknya ini, seperti itu. Oh, ini kalau yang duit ngendi kaki ini adalah pengembangan dari API-nya. Jadi PAP yang sudah panjenengan buat pohon baca nanti bisa berubah judul menjadi pohon geometri, pohon warna dan segalanya. Ini duit tetap pohon baca, tapi kan tadi duit menggunakan tema pesawat nih. Kalau temanya kendaraan yang lain apakah bisa digunakan? Misalkan gantilah dalam pesawat air yang air, si kapal dan lain sebagainya. Apakah pohon baca itu masih bisa digunakan? Bisa misalkan sama juga ya. Misalkan ada kapal, ini gambar kapal nak. Nah di bawahnya ada kapal, anak bisa mencari juga masih bisa dipakai. Mana huruf vokalnya di sini, cari mana yang sama jadi huruf A yang mana, seperti itu masih bisa. Berarti ini multiguna ya? Iya. Kalau begitu. Jadi sekali membuat, tetapi masih bisa digunakan untuk yang lain. Baik, terima kasih Bu Wit. Dan karena untuk rencana tindak lanjut dari ide kreatif Wit tadi seperti apa, mohon diungkap tentang sampai jalur ke tadi ada cita-cita untuk membuat PTK itu tahapannya Wit yang sudah dipikirkan Wit seperti apa? Langkah pertamanya mau seperti apa? Membuat detail bagian. Nah pertama saya mencari permasalahannya dulu ya di kelas saya. Sudah ketemu kan kemarin? Sudah ketemu. Kemudian setelah mencari permasalahannya, baru saya mencari ide lagi, Mbak. Cara ide yang akan digunakan lagi ya. Ini kan Bu Wit sudah membuat APE, kemudian sudah melaksanakannya gitu. Nah setelah itu kan tadi kita sudah mendapatkan beberapa kendala, istilahnya kekurangan, hambatan. Nah selanjutnya tadi Bu Wit dengan posisi huruf tadi, Wit berarti membenahi APE untuk lebih baik. Oke. Penggunaannya Lebih baik penggunaannya lebih sempurna. Kemudian akan mengganti dengan filtro biar pemakaian setelah ini hasil dari ini mau kan kalau dari PTK itu kan ada beberapa siklus. Nah, yang ini mau dianggap sebagai siklus 1. Iya. Siklus 1 berarti untuk lanjut ke siklus 2. Nanti peraganya yang pakai filtro. Dengan peraga yang lebih baik. Iya. Baik. Kemudian diperkirakan kapan Bu mau dilaksanakannya? Minggu depan ya. Oh iya.
kasih Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sudah cukup ya. Nanti saya mau tanya Mbak Nina ketika saya buat yang tersebut. Saya minta pendampingannya juga. Terima kasih. Hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan